Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novan Nur Hakam dari Departemen Teknik Mesin 2019, Institut Teknologi 10 November. NRP saya 021119400000180. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang termograf. Apa yang dimaksud dengan termograf? Nah, yang dimaksud dengan termograf itu adalah sebuah alat dengan basis inframerah yang dapat membaca temperatur pada suatu objek tanpa harus menempel pada benda tersebut, sehingga alat termograf itu memiliki sebuah jarak dengan objek yang diamati. Radiasi panas yang ditangkap oleh kamera infrared kemudian akan dirubah menjadi ukuran temperatur dan menghasilkan gambar yang disebut dengan termogram. Jumlah radiasi yang dipancarkan oleh suatu benda meningkat seiring suhu. Gambar termogram yang divisualisasikan di sini itu setiap warna pada termogram yang kita lihat itu memiliki artian tertentu. Misalnya untuk warna putih, orange, dan merah itu memiliki suhu yang tinggi. Sementara warna hitam, biru, ungu itu memiliki suhu yang lebih rendah. Sehingga saat dilihat melalui kamera pencitraan termal, objek yang hangat akan terlihat lebih jelas jika latar belakang pada objek tersebut lebih dingin. Manusia dan hewan berdarah panas lainnya menjadi mudah terlihat terhadap lingkungan siang atau malam. Kemudian kita akan membahas bagaimana termograf bekerja. Ini pada gambar di sebelah kiri, Anda dapat melihat sebuah gedung. Kemudian gedung itu ditangkap oleh kamera termograf. Kemudian hasilnya akan menjadi gedung yang digambar sebelah kanan. Seperti yang sudah saya jelaskan barusan, untuk benda yang suhunya lebih rendah, dia tuh memiliki warna yang cenderung hitam, biru, dan ungu. Kemudian untuk benda yang memiliki suhu lebih tinggi, dia tuh lebih ke warna putih, oranye, kuning. Kemudian untuk pengaplikasian termograf itu ada banyak. Misal untuk yang baru-baru ini termograf bisa digunakan untuk mendeteksi suhu tubuh. Selanjutnya kita akan membahas pengaplikasian termograf. Misal pada isu COVID-19 ini, termograf dapat digunakan untuk mendeteksi suhu tubuh seseorang. Biasanya dipakai di tempat-tempat ramai, misalnya bandara, mal, atau di tempat transportasi umum. Kemudian dalam dunia industri, termograf berbasis sinyal inframerah ini memiliki berbagai keuntungan, yaitu pemeriksaan berlangsung pada saat alat yang ingin dideteksi sedang beroperasi, sehingga tidak mengganggu operasional perusahaan. Kemudian untuk mengeceknya itu lebih simpel. Kemudian permasalahan langsung dapat dideteksi saat pemeriksaan, sehingga menghemat waktu perawatan. Pemeriksaan inframerah bersifat aman dan dapat dilakukan di lingkungan apapun, karena tidak menyentuh atau menimbulkan efek negatif bagi peralatan maupun lingkungan sekitarnya. Kemudian dalam dunia medis, manfaat termograf ini dapat mengukur emosi seseorang. Misal orang tersebut sedang marah, sedih, senang, dan lain-lain. Kemudian dapat juga digunakan untuk mendeteksi sebuah penyakit. Misal orang tersebut sedang demam, tak enak badan, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang sensor termal atau sensor panas. Apa itu sensor panas?
Sensor panas adalah suatu komponen yang dapat mengubah besaran panas menjadi besaran listrik, sehingga dapat mendeteksi adanya gejala atau perubahan suatu suhu pada suatu objek. Kemudian sensor panas dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah termokouple. Nah, termokouple ini adalah jenis sensor suhu yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur suhu melalui dua jenis logam konduktor berbeda yang digabung pada ujungnya sehingga menimbulkan efek termoelektrik, di mana sebuah logam konduktor yang diberi perbedaan panas akan menghasilkan sebuah tegangan listrik. Kemudian yang kedua ada termistor. Termistor adalah suatu jenis resistor yang nilai resistansi atau nilai hambatannya dipengaruhi oleh suhu. Termistor merupakan singkatan dari thermal resistor, yang artinya adalah tahanan atau resistor yang berkaitan dengan panas atau thermal. Kemudian jenis termistor dibagi menjadi 2, yaitu termistor NTC dan termistor PTC. Kemudian yang ketiga ada RTD atau Resistive Temperature Detector. RTD merupakan singkatan dari Resistance Temperature Detector, yang berarti adalah sensor suhu yang pengukurannya menggunakan prinsip perubahan resistansi atau hambatan listrik logam yang dipengaruhi oleh perubahan suhu. RTD adalah salah satu sensor suhu paling banyak digunakan dalam otomasi dan proses kontrol. Kemudian RTD ini dibuat dari kawat yang tahan dari korosi. Kemudian yang keempat ada sensor suhu IC atau IC Temperature Sensor. Sensor suhu IC adalah sensor suhu yang prinsip kerjanya berdasarkan pada sifat atau perilaku semikonduktor PN junction silikon yang sangat sensitif terhadap suhu temperatur. Kesensitifan PN junction ini mungkin menjadi kerugian dalam banyak aplikasi, akan tetapi perilaku ini akan sangat menguntungkan bila digunakan dalam perangkat sensor suhu. Kemudian yang terakhir ada gambar di bawah sebelah kanan, itu menjelaskan tentang perbedaan dari keempat sensor thermal tersebut, di mana yang termokouple memiliki kelebihan seperti soft power, sederhana, murah, banyak macamnya, dan range suhunya luas. Kemudian kelemahannya tak linear, tegangan rendah, memerlukan referensi, kurang stabil dan kurang sensitif. Kemudian RTD itu tuh kelebihannya tuh paling stabil, paling akurat, lebih linear daripada termokouple. Namun yang menjadi kekurangannya adalah mahal, memerlukan suplai daya yang lebih tinggi. Kemudian hambatan bolak-baliknya kecil, tahanan absolut rendah, kemudian self heating. Kemudian kalau termistor dia memiliki kelebihan outputnya tinggi, cepat mengukur ohms, 2 kawat. Kemudian untuk termistor dia memiliki output yang tinggi, kemudian dia cepat, kemudian mengukur ohms 2 kawat. Itu kelebihannya. Kalau kelemahannya dia tak linear, range suhu terbatas, rentan, memerlukan suplai daya, self heating. Kemudian yang IC sensor, dia tuh kekuatannya paling linear, output paling tinggi dan murah. Namun kelemahannya dia temperaturnya di bawah 200 derajat, memerlukan suplai daya, lambat, self heating, konfigurasi terbatas. Sekian dari presentasi saya. Saya Naufal Nur Hakam mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.